Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 6 Juni 1901, sosok besar dalam sejarah Indonesia dilahirkan. Dia adalah Bapak Proklamator Indonesia yang juga Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno atau akrab disapa Bung Karno. Bung Karno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sempat ada beberapa versi terkait tempat kelahiran Bung Karno. Selain Surabaya, ada juga versi yang menyebutkan bahwa Bung Karno dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. Namun, menurut biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno bercerita bahwa ia lahir di kota Surabaya. Soekarno merupakan anak kedua dari Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Beliau memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Raden Soekarmini. Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priai dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu yang taat beribadah, sehingga membuat Soekarno memiliki kultur dan kepercayaan yang kuat. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian melanjutkan ke ILS di Mojokerto pada tahun 1913. Ayahnya mendidik Soekarno dengan disiplin tinggi, sehingga Soekarno dituntut untuk terus belajar membaca dan menulis. Usaha tersebut membuat Soekarno termasuk murid yang unggul dibanding murid lainnya. Kemudian setelah lulus dari ILS, Soekarno pun melanjutkan pendidikannya di Hoger Burger School atau HBS di Surabaya pada tahun 1916. Di periode ini, Soekarno pun bertemu dengan tokoh Sarekat Islam, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Soekarno pun bahkan juga pernah tinggal di rumah kos milik Cokro Aminoto. Pada tahun 1921, akhirnya Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS. Ia pun kemudian melanjutkan sekolahnya di Teknis Hogeschool atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur di tahun 1926. Berbicara soal biografi Insinyur Soekarno, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Young Java cabang Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun akhirnya memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa yang kasar. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno pun mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Young Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Setelah itu, Soekarno pun kemudian mendirikan Algemeen Study atau ASC di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Study Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Akibat aktivitas Soekarno di PNI, Belanda pun menangkap Insinyur Soekarno pada tanggal 29 Desember 1929. Soekarno kemudian dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung. Ia baru dibebaskan pada 31 Desember 1931. Perjuangan panjang Soekarno bersama tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya tidak sia-sia untuk membuat Indonesia merdeka dari penjajahan. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lalu dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya,
Soekarno pun akhirnya meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan dimakamkan di Blitar dekat makam ibunya, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Presiden Soeharto pun memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1986 berdasarkan Kepres nomor 81/1989. Baru di tahun 2012 berdasarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 2012, Soekarno pun dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Di saat bersamaan, gelar yang sama juga dianugerahkan kepada Bung Hatta. Demikianlah biografi singkat dan perjuangan Insinyur Soekarno dalam memerdekakan Republik Indonesia. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya.